Di Shanghai, sebuah video menunjukkan terowongan jembatan yang dipenuhi oleh orang-orang yang tinggal di dalamnya. Menurut blogger tersebut, bahkan sulit untuk menemukan tempat di terowongan jembatan seperti itu. Setiap orang yang tinggal di sini membayar biaya per malam, sebesar 5 RMB kepada tuan terowongan. Banyak terowongan jembatan lainnya di Shanghai yang juga dihuni oleh para pekerja migran yang berjuang untuk mendapatkan pekerjaan di kota ini. Video lain yang beredar secara online mengambil gambar seorang pekerja pengantar makanan yang sedang mendirikan tenda kecil di bawah pohon di sebuah taman di Shanghai, sambil menyantap makanannya. Sepeda motor pengantar makanannya diparkir di sebelah tenda. Dia menjelaskan bahwa dia mengantarkan makanan pada siang hari dan tidur di tenda pada malam hari. Dengan pesanan yang sedikit dan harga-harga yang rendah, pendapatannya dari mengantar makanan pun berkurang. Daerah sekitarnya, katanya, dipenuhi dengan tenda-tenda pekerja pengantar makanan. Bagi sebagian pekerja, memiliki tenda untuk tidur dianggap sebagai sebuah kemewahan. Seorang pemuda, yang juga seorang kurir di Shanghai, telah tidur di jalanan karena bisnis yang berkurang dan ketidakmampuan untuk membayar sewa. Untungnya, seorang yang baik hati memberinya makanan dan selimut. Situasi yang sama juga terjadi di kota besar lainnya, Shenzhen. Para pekerja migran telah memilih untuk tidur di bawah atap stasiun Shenzhen Longhua, meskipun mereka berisiko diusir oleh petugas setiap saat. Dalam sebuah video, seorang gadis terlihat tidur di jembatan penyeberangan di luar gerbang selatan Foxconn Longhua di Shenzhen. Dia mungkin baru saja diberhentikan oleh perusahaan atau baru saja tiba di Shenzhen dan sedang mencari pekerjaan. Video lain menunjukkan seorang pemuda di lokasi pembongkaran, berbaring di bawah pohon besar yang terbungkus selimut basah kuyup saat hujan deras. Dia mengatakan bahwa dia kedinginan dan menggigil. Di sebelahnya ada api unggun yang padam, yang tidak hanya membakar ranting-ranting pohon tapi juga sebuah kartu bank. Blogger tersebut menjelaskan bahwa lokasi ini menjadi tempat tinggal bagi banyak pekerja migran. Di dekatnya, tampak sebuah tenda darurat yang dibuat di tempat penyewaan sepeda, tetapi alas di bawahnya tergenang air. Pada tanggal 4 April, seorang pria di Shenzhen pingsan di jalan setelah gagal mendapatkan pekerjaan dan tidak memiliki uang untuk makan. Para karyawan di sebuah perusahaan kecil di Meilin Life Center Shenzhen dibiarkan tidur di tempat kerja mereka untuk menuntut gaji yang belum dibayar setelah bos mereka melarikan diri karena hutang yang belum dibayar. Di Guangzhou, sebuah video yang diposting oleh seorang netizen menunjukkan sejumlah besar pekerja migran berkumpul di jalanan, tampak tersesat dan tak berdaya. Pembuat video memperingatkan agar tidak datang ke Guangzhou untuk mencari pekerjaan, karena sebagian besar pabrik tidak lagi merekrut karyawan. Kebijakan nol COVID-19 PKC selama 3 tahun telah berdampak signifikan terhadap perekonomian, dan penurunan tajam dalam pesanan perdagangan luar negeri telah menyebabkan banyak perusahaan bangkrut. Tingkat pengangguran di kota-kota tingkat pertama seperti Beijing, Shanghai, dan Shenzhen telah meningkat, yang menyebabkan peningkatan jumlah orang di jalanan. Pabrik-pabrik yang dulunya mempekerjakan pegawai temporer setiap hari telah berhenti merekrut, dan para pekerja migran yang tidak dapat menemukan pekerjaan enggan untuk kembali ke kampung halaman mereka karena takut kehilangan kesempatan. Karena tidak mampu membayar penginapan, mereka terpaksa berkeliaran di jalanan, berebut tempat untuk bermalam di stasiun kereta api, pinggir jalan, dan terowongan jembatan. Seiring dengan semakin banyaknya perusahaan yang bangkrut dan toko-toko yang tidak laku tersewa, beberapa pekerja migran tunawisma mencari tempat berlindung di toko-toko dan hotel-hotel yang terbengkalai. Tempat-tempat tidur darurat ini dilengkapi dengan selimut dan sofa, sehingga mereka dapat tidur nyenyak. Namun, bahkan bagi pabrik-pabrik yang masih merekrut karyawan, kondisinya menjadi semakin ketat, dan upah terus menurun. Kami sebelumnya telah melaporkan tentang diskriminasi yang dihadapi oleh individu yang lahir sebelum tahun 1990. Dalam beberapa kasus, upah pabrik telah anjlok hingga serendah 9 RMB per jam. Proses perekrutan di salah satu pabrik mencakup penilaian kekuatan lengan, dan hanya mereka yang lulus yang ditawari pekerjaan. Yang paling parah terkena dampaknya adalah pekerja migran yang lebih tua, terutama mereka yang sebelumnya bekerja di jalur perakitan di pabrik-pabrik besar atau di lokasi konstruksi. Setelah diberhentikan oleh majikan mereka, orang-orang ini, karena usia mereka yang lebih tua dan kurangnya keterampilan alternatif, mendapati diri mereka sebagai kelompok yang paling rentan di pasar tenaga kerja. Akibatnya, mereka dibiarkan berkeliaran di jalan-jalan pusat kota, mencari pekerjaan serabutan yang mungkin bisa mereka dapatkan. Pekerja migran China pernah menjadi tulang punggung industri manufaktur negara ini, tetapi demografi ini semakin menua. Menurut data resmi Partai Komunis China, jumlah pekerja migran berusia 50 tahun ke atas meningkat lebih dari 2 kali lipat antara tahun 2011 dan 2021, mencapai 80 juta orang, sementara jumlah pekerja di kelompok usia lainnya menurun 16%. Di seluruh negeri,
batas usia untuk pencari kerja di pabrik-pabrik adalah 40 tahun atau bahkan lebih rendah. Beberapa orang dalam industri yang terlibat dalam perantara tenaga kerja menyatakan bahwa peluang pekerja berketerampilan rendah berusia 45 tahun ke atas untuk mendapatkan pekerjaan penuh waktu hampir nol. Data resmi mengungkapkan bahwa lebih dari 2/3 pekerja migran yang lahir pada tahun 1960-an hanya menyelesaikan sekolah menengah pertama, dan hanya 1/5 yang menerima pelatihan profesional. Di bawah pemerintahan PKC, sistem jaminan sosial China tidak memiliki kesetaraan, dengan kesenjangan yang signifikan antara pensiun di perkotaan dan pedesaan. Seperti yang kami sebutkan di video sebelumnya, uang pensiun petani China saat ini hanya sebesar 107 RMB per bulan, atau kurang dari $16 Amerika Serikat. Dalam menghadapi inflasi yang parah, jumlah ini tidak cukup untuk mempertahankan standar hidup dasar. Masalahnya, banyak petani yang telah menghabiskan tabungan mereka untuk membiayai pendidikan perguruan tinggi anak-anak mereka, hanya untuk para lulusan ini yang harus berjuang untuk mendapatkan pekerjaan. Bahkan setelah anak-anak mereka berkeluarga, mereka mungkin masih tidak dapat menafkahi orang tua mereka yang sudah lanjut usia karena tidak memiliki pekerjaan atau alasan lain. Kenyataan suram ini memaksa banyak pekerja migran lanjut usia untuk terus melakukan pekerjaan kasar yang berat dan bergaji rendah untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Industri konstruksi pernah menjadi sektor utama yang mempekerjakan banyak pekerja migran lanjut usia. Namun, sejak tahun 2019, banyak daerah di China telah mengeluarkan perintah pembersihan untuk industri konstruksi, yang melarang laki-laki berusia di atas 60 tahun, perempuan berusia di atas 50 tahun, dan mereka yang berusia di bawah 18 tahun untuk bekerja di lokasi konstruksi. Hal ini membuat pekerja migran yang berusia lanjut tidak memiliki banyak pilihan. Pada bulan Februari, seorang pekerja migran berusia 64 tahun mencari bantuan untuk mendapatkan KTP palsu, yang membuatnya tampak 7 tahun lebih muda untuk mendapatkan pekerjaan. Ia akhirnya mendapatkan pekerjaan di sebuah lokasi konstruksi di Shanghai, namun setelah bekerja selama 2 hari, polisi setempat menangkapnya. Akibatnya, dia tidak hanya kehilangan gajinya tapi juga harus membayar denda sebesar 200 RMB karena memalsukan kartu identitas. Netizen sangat bersimpati dengan penderitaan pria tersebut, memahami bahwa dia hanya mencoba untuk mencari nafkah dan tidak punya pilihan lain selain menggunakan ID palsu. Sekarang mari kita alihkan perhatian kita pada situasi pekerjaan bagi lulusan perguruan tinggi. Menurut data dari Kementerian Pendidikan China, sebanyak 11,74 juta lulusan pada tahun 2023 akan menghadapi tantangan pekerjaan. Kebijakan pencegahan epidemi yang ketat yang diterapkan pada musim gugur lalu menghambat kemampuan siswa untuk masuk dan keluar dari sekolah, membuat mereka kehilangan kesempatan untuk mencari pekerjaan dan menghasilkan sangat sedikit tawaran pekerjaan. Data menunjukkan bahwa 45% lulusan baru tidak menerima tawaran pekerjaan pada musim gugur 2022, dibandingkan dengan hanya 13% pada musim gugur 2021. Sebuah survei tentang kemampuan kerja lulusan perguruan tinggi tahun 2022 menunjukkan bahwa tingkat penandatanganan kontrak kerja untuk lulusan dari universitas terkemuka pada musim gugur adalah 32,9%, sedangkan untuk lulusan sarjana dan perguruan tinggi kejuruan masing-masing 12,5% dan 13,3%. Ketika perusahaan memulai perekrutan musim semi 2023, sejumlah besar lulusan yang gagal mendapatkan pekerjaan pada perekrutan musim gugur tahun lalu akan mencari peluang pada musim semi ini. Namun, karena tindakan keras pemerintah China terhadap industri internet, pendidikan, dan real estate dalam beberapa tahun terakhir, ditambah dengan penurunan perdagangan luar negeri dan relokasi rantai industri, jumlah pekerjaan yang tersedia di sektor-sektor ini telah menurun secara signifikan. Hal ini, ditambah dengan persaingan dari lulusan tahun lalu dan banyaknya pekerja yang di PHK, membuat lulusan tahun ini semakin sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Dalam video tersebut, seorang gadis menyebutkan bahwa ia belum pernah melihat begitu banyak orang di bursa kerja, dan banyak pemberi kerja yang menuntut pelamar untuk menjadi lulusan dari universitas tingkat atas proyek 211 atau proyek 985, atau memiliki gelar master, sehingga memberikan tekanan yang sangat besar bagi para lulusan baru. Baru-baru ini, muncul laporan bahwa sebuah universitas di Nanjing merekrut 2 pustakawan dengan gaji bulanan 1.800 RMB, tetapi lebih dari 2.000 orang melamar untuk posisi tersebut. Tidak hanya sulit bagi para sarjana untuk mendapatkan pekerjaan, tetapi juga sulit bagi para pasca sarjana dan bahkan lulusan PhD untuk mendapatkan posisi yang sesuai. Dalam video tersebut, seorang wanita berbagi kisah tentang temannya yang memiliki gelar PhD dari universitas bergengsi di Xi'an dan telah belajar di luar negeri, serta berpartisipasi dalam berbagai proyek penelitian nasional dan provinsi dan menerbitkan beberapa artikel di jurnal papan atas. Terlepas dari pencapaian ini, ia tidak dapat menemukan universitas yang cocok untuk mempekerjakannya di kota lapis kedua seperti Xi'an. Dia akhirnya harus menerima posisi mengajar di universitas tingkat ketiga di provinsi Gansu,
dengan gaji bulanan lebih dari 6.000 RMB atau 1.000 dolar Amerika Serikat. Laporan dari media daratan menunjukkan bahwa tahun ini, untuk pertama kalinya, jumlah mahasiswa pasca sarjana yang lulus dari banyak universitas di Beijing dan Shanghai telah melampaui jumlah mahasiswa sarjana. Topik ini baru-baru ini mendapatkan perhatian di berbagai platform media sosial. Faktanya, statistik yang dirilis oleh Komisi Pendidikan Kota Beijing menunjukkan bahwa sejak tahun 2020, jumlah mahasiswa pasca sarjana yang lulus lebih tinggi daripada mahasiswa sarjana selama 3 tahun berturut-turut, dan kesenjangannya melebar dari 4.213 orang menjadi 19.082 orang. Situasi serupa juga terjadi di Shanghai, yang merupakan rumah bagi beberapa universitas terkemuka. Data menunjukkan bahwa pada awal tahun 2021, hampir sepertiga dari total jumlah lulusan di Shanghai adalah lulusan pasca sarjana, melebihi jumlah lulusan sarjana. Dengan terus berkembangnya program pasca sarjana dan doktoral di berbagai universitas, kesenjangan ini diperkirakan akan terus melebar. Peningkatan jumlah mahasiswa pasca sarjana setiap tahun telah memperburuk kontradiksi di pasar kerja, sehingga semakin menantang bagi lulusan sarjana untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Tentu saja, beberapa lulusan memilih untuk mengikuti ujian pegawai negeri. Menurut laporan media resmi, ujian pegawai negeri China tahun 2023 berencana untuk merekrut total 37.100 orang. Namun, jumlah total pelamar melebihi 2,5 juta orang, dengan tingkat penerimaan rata-rata sekitar 70:1. Posisi yang paling kompetitif mencapai rasio 3,251:1. Singkatnya, situasi ketenaga kerjaan di China telah menjadi semakin menantang bagi berbagai kelompok, termasuk pekerja migran yang lebih tua, lulusan perguruan tinggi, dan bahkan pasca sarjana dan lulusan PhD. Tindakan keras terhadap berbagai industri dan menyusutnya pasar kerja telah menyebabkan persaingan yang ketat dan kesempatan yang terbatas bagi para pencari kerja. Akibatnya, banyak orang beralih ke solusi alternatif, seperti melanjutkan pendidikan mereka, dengan harapan dapat meningkatkan peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai di masa depan. Sebagai contoh, seorang wanita yang bekerja sebagai pegawai temporer di sebuah kantor polisi di Nanjing mengungkapkan bahwa gaji bulanannya hanya sebesar 1.500 RMB. Bahkan untuk posisi seperti itu, dia harus mendapatkannya melalui koneksi orang tuanya. Namun, baru-baru ini, beberapa daerah mulai menghapus pegawai tidak tetap ini. Di Harbin, misalnya, pekerja lepas di lembaga-lembaga pemerintah kota diwajibkan untuk dihapuskan dalam waktu 5 tahun, dengan pengurangan 20% setiap tahunnya. Perkembangan ini membuat para lulusan perguruan tinggi yang baru saja memasuki posisi ini merasa cemas dan takut kehilangan pekerjaan. Dengan begitu banyak anak muda yang tidak dapat menemukan pekerjaan, hal ini tidak diragukan lagi akan menjadi faktor yang berkontribusi terhadap ketidakstabilan sosial, sebagaimana dibuktikan oleh revolusi kertas putih baru-baru ini. Sebagai tanggapan, pihak berwenang China sekali lagi mempromosikan dan mendorong kaum muda perkotaan untuk bekerja di daerah pedesaan untuk mengurangi tekanan pekerjaan dan memastikan stabilitas perkotaan. Baru-baru ini, Provinsi Guangdong mengumumkan rencana aksi 3 tahun untuk mengorganisir 300.000 anak muda untuk kembali ke pedesaan pada akhir tahun 2025, sebagai upaya untuk mengalihkan masalah pengangguran kaum muda. Faktanya, PHK terjadi di semua industri. Seorang dokter kandungan dari sebuah rumah sakit menyatakan bahwa rumah sakit mereka hanya menerima 1 digit pasien per minggu, dengan hanya 1 wanita hamil yang dirawat setiap harinya. Rata-rata, setiap dokter bahkan tidak menangani 1 pasien pun. Dokter ini menyatakan kekhawatirannya akan menjadi pengangguran. Karena penurunan tajam angka kelahiran di China, taman kanak-kanak dan sekolah dasar di negara ini menghadapi kesulitan dalam merekrut siswa, yang menyebabkan penutupan banyak sekolah. Laporan menunjukkan bahwa jumlah sekolah dasar di China telah berkurang hampir 80.000 dalam 10 tahun terakhir, atau turun 35%. Ketika sekolah-sekolah ditutup, sejumlah besar guru kehilangan pekerjaan mereka, dan lulusan dari perguruan tinggi pendidikan guru berjuang untuk mendapatkan pekerjaan. Karyawan perusahaan dan institusi diberhentikan, dan bagi beberapa pemilik toko, ini berarti bisnis berkurang atau bahkan terpaksa menutup toko mereka. Banyak video online menunjukkan bahwa banyak toko di jalan-jalan komersial yang menutup toko-toko dengan informasi pengalihan bisnis yang ditempelkan di pintu mereka. Pusat perbelanjaan besar sepi pada siang hari, dengan hanya beberapa pelanggan yang hadir. Bagi banyak orang China, tahun 2022 adalah tahun yang menyakitkan yang tidak ingin mereka ceritakan. Karena kebijakan nol COVID-19 yang ketat, banyak orang terkurung di rumah mereka, bahkan ada yang kelaparan karena tidak mampu membeli makanan. Yang lainnya mengalami pemotongan gaji atau pengangguran. Ketika langkah-langkah pengendalian pandemi dicabut pada Desember tahun 2022, banyak yang percaya bahwa ekonomi pasar akan pulih pada tahun 2023, dan hari-hari yang lebih baik akan tiba. Namun, di luar dugaan, tahun 2023 justru membawa lebih banyak lagi penutupan bisnis, PHK, pemotongan gaji, dan kenaikan harga.
Tampaknya hari-hari sulit bagi masyarakat biasa baru saja dimulai.